إذا طلعت بدر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وصير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya muliakan, guru kita, pimpinan Majelis Ratib Al-Habib Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Al-Mujahid fi sabilih Al-Habib Ainul Yakin Al-Qadri, beserta segenap para ulama, para asatid, para guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, terkhusus pada akhir al-mahbub Al-Ustadz Irwan Sa'asadullah, dan segenap tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari majlis ini, pertama Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat kita, dan Allah panjangkan umur kita, dan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, su'ilan Nabi SAW an khairin nas, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik menurutmu? Kalau menurut Nabi sudah nggak bakal salah. Siapa orang yang terbaik menurutmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, atqahum lirabb, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan orang yang bertakwa ini sangat tinggi. Para wali-walinya Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, mereka memiliki ketakwaan yang luar biasa, sehingga hidupnya tidak pernah susah, hidupnya tidak pernah galau, hidupnya tidak pernah menderita. Apa kata Allah dalam Quran? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah orang yang tidak pernah susah, yang tidak pernah sumpah, tidak pernah takut dengan hidup. Kenapa? Karena mereka memiliki ketakwaan kepada Allah. Makanya kalau kita hidupnya pengen tenang, hidupnya pengen bahagia, gak susah, gak perlu takut hidup, satu, kita harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini mudah diucapkan, bahkan menjadi tulisan setiap acara. Dengan memperingati Isra wal Mi'raj, tingkatkan iman dan takwa. Dengan datangnya nuzulul Quran, tingkatkan iman dan takwa. Datangnya bulan Ramadan, tingkatkan iman dan takwa. Tapi sampai saat ini kita nggak tahu hakikat takwa ini apa, dan bagaimana ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang yang bertakwa ini punya ciri. Apa diantaranya? Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Orang kalau sudah takut kepada Allah, seluruh makhluk oleh Allah dibikin takut kepada kita. Seluruh makhluk dibikin tunduk kepada kita. Kalau ada orang-orang yang tidak takut kepada kita, tidak takut kurang ajar, tidak takut berbuat zalim kepada kita, karena kita kurang takut kepada Allah. Tapi kalau kita sudah takut kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan hati seseorang sekalipun musuh untuk berani melawan kita. Kenapa? Karena dalam hati kita ada ketakwaan. Dulu zaman Belanda, umat Islam di Indonesia modalnya paling bedok sama bambu runcing, pedang sama bambu runcing. Belanda udah punya pesawat, Belanda sudah punya meriam, Belanda sudah punya mobil tank. Tapi kenapa umat Islam pada waktu itu tidak dibikin takut? Semakin Belanda bawa senjata, semakin kita uber. Kenapa? Saat itu umat Islam iman dan takwanya luar biasa. Tapi sekarang kenapa umat Islam dijajah,
umat Islam ditundukkan oleh orang-orang kafir, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh negara-negara yang mayoritas umat Islam selalu diganyang dan diganggu oleh negara-negara kafir. Kenapa? Karena sudah tidak ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka seluruh makhluk akan tunduk kepada kita, dan kita tidak akan pernah susah dalam hidup. Yang kedua, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu mempersiapkan tiap hari, tiap detik untuk nanti di hari kemudian. Hari kemudian itu ibu-ibu bukan besok di dunia, bukan bulan depan di dunia. Kalau hari kemudian di dunia, kita nggak tahu kapan kita sampai, kapan kita hidup di dunia. Apakah besok masih hidup? Apakah bulan depan masih hidup? Apa tahun depan kita masih hidup? Kita nggak tahu. Kita sekarang duduk nih, belum tentu subuh kita masih hidup. Nanti subuh, belum tentu zuhur kita hidup. Nanti zuhur, belum tentu asar kita hidup. Siapa yang tahu umur kita? Biar kita punya KTP, ditulis oleh Pak Lurah, Pak Camat, tanggal lahirnya, alamatnya, tapi nggak ada tanggal matinya. Kenapa? Pak Camat sendiri, Pak Lurah sendiri nggak tahu matinya kapan. Karena tidak ada manusia yang tahu kapan akhir hidup kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah masa depan yang sebenarnya adalah akhirat. Akhirat ini kehidupan yang paling serem. Akhirat ini kehidupan yang paling menakutkan kalau kita tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dibangkitkan dari kubur, orang yang tadinya kenal sama kita di dunia, di saat itu lari dari kita. Suami lari dari kita, istri lari dari suami, anak lari dari orang tua, sahabat, kawan, semua lari. Kenapa? Karena takut dimintain pertanggungan jawab tentang orang yang paling dekat. Di situ manusia menangis, menjerit. Di situ manusia dalam keadaan dahaga, haus, matahari sudah nempel dengan kulit kepala. Kayak apa panasnya? Satu hari di akhirat 1000 tahun. Kita punya perbuatan satu persatu dihisap oleh Allah. Harta dihisap, ilmu dihisap, kekayaan dihisap, kesehatan dihisap, umur kita juga dihisap, dihabiskan untuk apa? Apakah untuk baik atau buruk? Berapa lama Allah menghisap kita? Kalau seandainya kata kita dihitung sama Allah, diperiksa oleh Allah, satu hari saja, berarti 1000 tahun kita berdiri, di mana atas kita ada matahari. Cuman satu manusia saja yang meloloskan kita. Cuman satu manusia saja yang menghindarkan kita daripada hisaban yang sangat luar biasa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya diadakan pengajian di Kali Suren, kemudian di Raga Mukti, di mana-mana dipimpin dengan membaca ratib. Ada yang ratibul atas, ratibul haddad, ratibul idrus. Ini semuanya tidak lain buat nganterin kita supaya kita selamat di akhirat, supaya kita nggak pusing nanti di akhirat. Kita nggak dituntut tentang anak kita nggak dituntut tentang perbuatannya kepada kita sebagai orang tua. Tidak dituntut kita karena urusan dengan masyarakat, karena tuntutan Allah itu berat. Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus ketika mengajarkan tafsir Quran kepada adik beliau yang bernama Habib Ali bin Abi Bakar Sakran, sampai di ayat yauma la tus'alunna yauma idzin anin na'im, pada hari itu semua nikmat bakal ditanya oleh Allah. Apa kata Habib Abdullah al-Idrus? Seandainya kita punya rumah nih, di rumah ada pakunya nggak? Satu paku 100 tahun. Menangis Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Kalau 100 tahun ukuran akhirat, sementara satu harinya 1000 tahun, saya akan matang dijemur oleh matahari. Lalu bagaimana kami bisa terlepas daripada hisaban? Habib Abdullah menjawab, selama rumahmu kau pakai ibadah, Allah tidak akan mencatat rumahmu sebagai sesuatu yang harus dihisab. Kita punya motor, pentilnya aja 100 tahun dihisab. Belum sekrup-sekrupnya. Kalau kita pakai motor kita buat nyari nafkah, kita pakai motor kita buat silaturahim, kita pakai motor kita buat datang pengajian, Allah tidak akan menghisab. Artinya apa? Selama nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat, untuk ibadah, Allah tidak bakal nanya, bagaimana kalau nggak dipakai ibadah? Mobil pakai jalan-jalan doang,
Rumah dipakai istirahat doang. Di rumah nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji Quran, nggak ada yang baca ratib. Siang malam dari subuh sampai mau tidur di depan TV. Belum lagi mata kita di depan handphone. Dihabiskan umur kita dengan macam-macam, maka rumah itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahil. Tandanya orang bertakwa kalau dia beramal tidak keluar dari jalur Quran dan hadis. Kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah tidak cukup Al-Quran dan hadis, karena Quran itu bagaikan bahrun amik, lautan yang sangat luas, lebih daripada samudra. Hadis Nabi pun demikian. Tetapi kita harus pakai ijma' qiyas ulama, harus punya guru, harus punya orang-orang yang tahu isinya Al-Quran. Kalau tidak, nanti kita tidak akan memahami betapa dalamnya isi Al-Quran. Yang keempat, waridho bil qalil. Orang yang bertakwa itu ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Misalkan kita bekerja, ya, tetangga kita bekerja, tetangga kita dapatnya banyak, kita dapat gajinya dikit, syukurin. Sebab yang sedikit kalau disyukurin, ini akan membawa nikmat. Sekarang pilih aja, mau kaya tapi sakit-sakitan, miskin makan enak, pilih mana? Saya makan enak. Tomak itu, Bib. Suruh milih malah milih yang enak doang. Belum tentu orang kaya makan nikmat. Saya punya teman banyak yang kaya, Bu. Ya, waktu sebelum saya sakit, saya suka diundang datang ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, ceritanya susah melulu. Anak sekarang sakit, Bib. Uang saya memang miliaran, Bib. Tapi saya nggak bisa makan enak. Saya mau makan daging kambing, dilarang sama dokter saya. Jangan, Pak, nanti darahnya naik. Mau makan sayur-sayuran, jangan, nanti kena asam urat. Mau ngambil telur, jangan, ntar bisulen. Mau ngambil susu, nanti kolesterol. Sampai saya makan ditakar 2 sendok. 2 sendok nasi, 2 sendok makan, itu nasi sama kentang 2 biji. Dalam hati saya, lebokku 10 miliar. Kenapa? Ini bukti belum tentu yang banyak itu berkah, betul nggak? Tapi kalau kita ridho, alhamdulillah ya Allah, saya dapat sedikit, mudah-mudahan menjadi nikmat. Sebab kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tidak semua pemberian Allah itu nikmat. Ada nikmat, ada ni'mah. Hurufnya hampir sama, cuma beda titik. Ya, kalau nikmat pakai ain, ya, nun, ain, mim, tak marbutoh. Kalau nikmah, nun, qaf, mim, tak marbutoh. Apa artinya nikmah? Malapetaka. Punya anak pintar, kurang ajar sama orang tua. Benar nggak? Punya laki cakep ganteng, selingkuh mulu. Punya istri cantik, males. Betul nggak? Itu namanya nikmah. Punya istri cantik, nurut, taat sama suami, itu barokah. Betul nggak? Punya suami ganteng, cakep, tapi setia, nggak pernah nyeleweng, itu nikmat dari Allah. Punya anak pinter, taat sama orang tua, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini dapat? Karena kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau berikan rezeki yang sedikit, tapi menjadi berkah. Saya lihat di kampung nih, Ibu, ada orang cuman dagang kredok bisa berangkat haji 2 kali. Benar? Bisa nyekolahkan anaknya sampai jadi sarjana. Ada orang kerjanya dapat puluhan juta, nggak bisa apa-apa. Pergi haji sampai sekarang nggak berangkat. Suruh umroh aja males. Kenapa? Nggak berkah hasilnya. Maka oleh karena itulah kita jadilah orang-orang yang bertakwa, ridho dengan semua yang Allah berikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan yang akan mengantar kita menjadi insan muttaqin, insan bertakwa, mudah-mudahan ciri-ciri daripada ketakwaan ini ada sama kita semuanya. Mengingat sudah malam nih, kalau saya terusin takut nasi kebuli jadi rengginang. Ya, udah kering ya. Kesian nih guru-guru kita udah pada kedinginan ya. Saya udah capek, udah dari tadi pagi ya. Doakan saya biar panjang umur, sehat walafiat, dan doakan guru-guru kita biar sehat walafiat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.